Stunting menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 adalah gangguan tumbuh kembang anak yang diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis serta infeksi berulang dengan ditandai tinggi badan anak berada di bawah standar yang sudah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Sementara itu, stunting menurut Kementerian Kesehatan adalah gangguan pertumbuhan pada balita sehingga perkembangan anak tidak sesuai atau lebih pendek dengan standar yang ditentukan. Prevalensi balita stunting Indonesia berdasarkan data WHO menyumbang angka tertinggi di regional Asia Tenggara antara tahun 2005 sampai tahun 2017 dengan angka rata-rata 36,4%. Tetapi tren prevalensi stunting Indonesia selama periode 2013 sampai dengan 2024 mengalami penurunan, dimulai dari 37,2% untuk tahun 2013 menjadi 19,8% untuk tahun 2024. Data survei status gizi Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI menunjukkan terjadi penurunan angka stunting di Indonesia pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021, yaitu sebesar 2,8% dari 24,4% menjadi 21,6%. Dan kembali mengalami penurunan sebesar 0,1% di tahun 2023 menjadi 21,5%. Tahun 2024, prevalensi stunting kembali mengalami penurunan menjadi 19,8%, tetapi masih di atas target rencana pembangunan jangka menengah nasional sebesar 14%. Salah satu faktor yang menyebabkan stunting yakni kurangnya konsumsi zat gizi besi atau seng yang terjadi di masyarakat, utamanya pada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari segi faktor gizi, permasalahan kekurangan zat gizi besi merupakan permasalahan serius bagi Indonesia dan kebanyakan negara berkembang lainnya. Karena selain berakibat menurunnya daya tahan tubuh, produktivitas dan kualitas hidup manusia, maka kekurangan zat gizi seng juga menjadi salah satu faktor penyebab kekerdilan atau stunting yang prevalensinya cukup besar dan merata di Indonesia. Pencegahan stunting dapat dilakukan dengan berbagai upaya, salah satunya adalah dengan pemenuhan kebutuhan zat gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang dapat dilakukan dari segala bidang. Di bidang pertanian sendiri, upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka stunting melalui penyediaan sumber pangan yang mengandung unsur seng lebih tinggi. Upaya pencegahan stunting di bidang pertanian dengan menyediakan sumber pangan yang mengandung unsur seng lebih tinggi dilakukan melalui pengembangan padi biofortifikasi dengan varietas Impari Nutrizing dan Impago 13 Fortis yang memiliki rata-rata kandungan seng antara 29,54 sampai 34,51 ppm atau di atas 25% dari kandungan seng yang dimiliki varietas padi biasa. Pengembangan padi biofortifikasi di Indonesia menjadi sangat penting dan strategis dikaitkan dengan tingginya angka prevalensi anemia gizi besi dan stunting karena kurangnya konsumsi gizi unsur seng yang terjadi di masyarakat, utamanya pada anak-anak. Karena umumnya anak-anak mengkonsumsi makanan yang memiliki kadar kandungan seng di bawah rata-rata yang mereka butuhkan. Kegiatan pengembangan padi biofortifikasi sudah dilaksanakan sejak tahun 2021 yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia, termasuk di Provinsi Sumatera Selatan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui alokasi anggaran pendapatan belanja negara Kementerian Pertanian RI yang dialokasikan ke Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan. Dengan tugas pokok dan fungsi dalam pengembangan komoditi pertanian, baik tanaman pangan dan hortikultura, sehingga salah satu tupoksi dari bidang tanaman pangan yaitu ikut melaksanakan kegiatan pengembangan padi biofortifikasi yang dilaksanakan di beberapa kabupaten sampai dengan tahun 2025 ini, yaitu Kabupaten Ogan Ilir, Oku, Oku Timur, Oku Selatan, Lahat, Empat Lawang, Muara Enim, dan Musirawas.
Permasalahan yang ada di lapangan sampai saat ini adalah produksi beras Nutrizing yang dihasilkan dari kegiatan pengembangan padi biofortifikasi baik di Indonesia termasuk di Provinsi Sumatera Selatan khususnya. Sampai dengan tahun 2024 ini dari informasi di lapangan disampaikan bahwa belum tersalurkan ke pihak yang membutuhkan atau tepat sasaran peruntukannya dan rentan terkena stunting. Sehingga perlu adanya kegiatan yang dapat memastikan bahwa beras Nutrizing yang akan dihasilkan dari kegiatan pengembangan padi biofortifikasi dapat tersalur sesuai peruntukan sasarannya. Dari permasalahan yang ditemui sampai saat ini, maka pada pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 3 tahun 2025 ini, saya, Dr. Rina Sopiana, SPMSI, selaku Kepala Seksi Pengembangan Serealia pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, memilih judul untuk aksi perubahan saya yaitu pemanfaatan beras Nutrizing sebagai salah satu upaya penurunan angka stunting melalui program pemberian makanan tambahan di Provinsi Sumatera Selatan dengan dibimbing Ibu Tuti Murti SPMSI selaku mentor sekaligus Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, dan Ibu Dr. Hajah Yuslainiwati SHMKes selaku coach yang juga sebagai Widya Iswara, ahli utama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Melalui sosialisasi yang terus-menerus lintas sektor, lintas bidang, dan lintas kementerian, pemanfaatan beras Nutrizing yang mengandung unsur besi dan seng tinggi dapat dilakukan melalui diversifikasi pangan, baik pada program pemberian makanan tambahan dan makan bergizi gratis atau MBG sebagai salah satu upaya pencegahan stunting dari bidang pertanian, sehingga harapannya adalah Indonesia mampu menurunkan prevalensi stunting mencapai 5% seperti yang diharapkan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Salah satunya adalah melalui pemanfaatan beras Nutrizing yang dihasilkan dari pengembangan padi biofortifikasi termasuk di provinsi kita, Provinsi Sumatera Selatan. Semoga saja untuk tahun 2024 nanti yang belum dikeluarkan secara resmi rilisnya angka stunting, prevalensi stunting yang diperoleh oleh Bapak Ibu Kabupaten Kota khususnya yang melaksanakan pengembangan padi biofortifikasi bisa turun signifikan. Sehingga akan ada lagi timbul semangat Bapak Ibu petani kita untuk selalu menggalakkan atau mengembangkan padi biofortifikasi di lahan-lahan pertanian mereka. Karena apa? Karena ada pasar, ada sasaran yang akan mereka capai dan mereka tidak akan ragu-ragu dan takut kalau beras yang mereka hasilkan nanti tidak ada pembelinya. Seperti itu. Semangat untuk Bapak Ibu petugas pertanian yang ada dimanapun berada, terkhusus Bapak Ibu petugas pertanian yang memperoleh alokasi bantuan pengembangan padi biofortifikasi, karena begitu banyak jalan untuk pemasaran pengembangan padi biofortifikasinya, bukan hanya untuk kegiatan pemberian makanan tambahan saja yang bisa dikomunikasikan, dikoordinasikan dengan dinas-dinas terkait seperti kesehatan kah itu, dinas sosial kah itu, BKKBN kah itu, tetapi sekarang sudah ada jalan lain untuk memasarkan beras stunting
beras Nutrizing untuk upaya penurunan angka stunting melalui kegiatan makan bergizi gratis. Karena apa? Karena salah satu sasaran dari makan bergizi gratis itu adalah peserta non-didik yang ditujukan untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak balita. Semangat kita dalam mengembangkan pertanian dimanapun kita berada, semangat kita dalam mendukung program-program pemerintah, salah satunya dengan pengembangan padi biofortifikasi, untuk disosialisasikan selalu kepada Bapak Ibu petani kita di lapangan. Ya, kasus stunting pada anak di Indonesia ini masih cukup tinggi, prevalensinya di sekitar 19,8%, ya. Sedangkan target pemerintah itu adalah di angka 14%. Nah, banyak usaha yang sudah dilakukan pemerintah, diantaranya di Kementerian Pertanian dengan memberikan bantuan benih yang mengandung zinc tinggi, bantuan benih padi mengandung zinc tinggi, yaitu Impari Nutrizing atau Infagoportis 13. Nah, kami menghimbau kepada pemerintah daerah untuk memanfaatkan beras atau produksi beras dari bantuan benih pemerintah tersebut untuk mengatasi stunting pada anak-anak di masing-masing provinsi. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kata, saya aturkan terima kasih yang besar kepada Bapak, Ibu, dan semua pihak yang sudah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir aksi perubahan saya ini pada Diklat Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan 3 Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 ini. Semoga melalui sinergisitas, kolaborasi, kerjasama, dan kerja bersama kita semua, lintas bidang, lintas institusi, dan lintas kementerian, dapat bersama-sama ikut mengupayakan penurunan angka prevalensi stunting di Indonesia, termasuk di Provinsi Sumatera Selatan sesuai tupoksi masing-masing.